Ketegangan terjadi saat alat berat eskavator Satpol PP Kota Semarang hendak merobohkan lapak semi permanen di kawasan Hutan Jati Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Para penjaga dan pemilik lapak tak terima jika lapak mereka tempat berjualan dirobohkan paksa oleh petugas. Mereka bahkan mengancam petugas operator alat berat untuk menghentikan pembongkaran. Sebelum pembongkaran terjadi, sempat dilakukan mediasi, menyusul protes warga perihal keberadaan 90 lapak tidak berizin. Lapak tersebut dibangun koperasi swasta untuk disewakan kepada pedagang dengan harga sekitar 40 hingga 60 juta rupiah. Namun belakangan diketahui, bangunan-bangunan semi permanen tersebut tidak mengantongi izin dari Dinas Tata Ruang maupun Dinas Kehutanan sebagai pemilik lahan hutan jati. Lapak yang disampaikan informasi dari masyarakat sekitar diberikan sewa atau beli sebesar 40 sampai 60 juta. Kebenarannya nanti mungkin masyarakat sekitar atau ada yang mungkin sudah membeli atau menyewa, kami belum begitu paham berapa jumlahnya. Karena teguran untuk membongkar mandiri tidak juga digubris, petugas Satpol PP pun mengerahkan alat berat untuk membongkar seluruh lapak tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan berupa pengadangan dan pengancaman, namun pembongkaran terus dilakukan di bawah pengamanan aparat TNI Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Detik-detik terjatuhnya seorang atlet paramotor Pekan Olahraga Nasional PON 21 sempat terekam kamera warga. Dalam video rekaman terlihat paramotor yang dipiloti oleh Iip Iptarotin ini terbang tak terkendali dan melayang tanpa arah. Beberapa saat kemudian atlet paramotor asal Provinsi Jakarta ini terjatuh di permukiman warga di Desa Kotrung, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Paramotor yang digunakan terhempas ke atas pagar rumah warga. Mengetahui insiden ini, warga setempat bersama panitia penyelenggara berupaya memberi pertolongan kepada korban. Beruntung, sang atlet selamat dan hanya mengalami luka memar. Sedangkan paramotor yang digunakan atlet rusak ringan pada bagian mesin. Gimana, sudah siap? Besok? Siap. Tadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, oke. Lehernya udah di ronsen semuanya? Udah ada aman. ronsennya. Aman semuanya ya? Aman. Menurut pihak penyelenggara, insiden terjadi saat atlet sedang melakukan latihan resmi jelang pertandingan paramotor PON 21. Naas saat di udara, jilbab sang pilot terlilit di putaran mesin hingga memaksanya harus melakukan pendaratan darurat. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Syafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus terbakar tepat di depan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Lampung Timur, Lampung. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat kebakaran ini membuat warga sekitar dan pengendara melintas panik. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya konsleting listrik pada bagian mesin. Satu unit mobil minibus ini terbakar hebat saat tengah mengantri bahan bakar minyak tepat di depan SPBU Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga sekitar lokasi kejadian sempat panik karena api yang semakin membesar jadi letusan dari ban mobil yang terbakar. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung meluncur ke lokasi dan melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api pun dapat dipadamkan setelah dilakukan upaya selama sekitar 30 menit. Kebakaran mobil ini diduga adanya konsleting arus pendek yang menimbulkan percikan api dan menyebar dengan cepat ke bagian bodi mobil yang mudah terbakar. Pengemudi mobil dilaporkan mengalami luka bakar ringan di bagian kaki akibat tersambar kobaran api. Peristiwa kebakaran tersebut masih dalam tahap penyelidikan pihak Satreskrim Polres Lampung Timur. Polisi sampai saat ini masih mendalami penyebab pasti kebakaran yang telah mengakibatkan kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, DPO pelaku curanmor ditangkap Satreskrim Polres Bangkalan di kawasan Pergudangan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku sempat buron 2 bulan dan kabur ke Jakarta setelah sebelumnya polisi berhasil menangkap pelaku lain. Tersangka HO ini terlihat kaget saat sejumlah polisi berpakaian preman tiba-tiba mendatangi dan menangkapnya di sebuah gudang di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Tersangka HO yang memakai kaos oblong dan sarung ini sempat berusaha memberontak dari dekapan polisi.
HO pun kemudian digelandang polisi untuk dibawa pulang ke Mapolres Bangkalan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keberadaan tersangka berhasil terdeteksi petugas berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka lain yang merupakan komplotan curanmornya yang sudah ditangkap polisi 2 bulan sebelumnya. Tersangka dan komplotannya tersebut ditangkap setelah dilaporkan seorang warga Galis Bangkalan yang kehilangan sepeda motor saat korban memarkir di halaman rumahnya. Polisi kini masih memburu 1 orang pelaku lain berinisial AP yang juga anggota komplotan curanmor ini. BPO ini kita tangkap di Jakarta Timur, Cakung, wilayah Cakung. Setelah melakukan aksi kejahatannya, temannya ketangkap, dia kabur ke Jakarta. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, karena tersinggung saat bercanda, 2 orang siswa tega menganiaya temannya sendiri dalam kelas salah satu SMP di Goa, Sulawesi Selatan. Meskipun sempat akan berdamai, akan tetapi orang tua korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi setelah melihat rekaman video perundungan terhadap putranya tersebut. Video amatir ini merekam peristiwa perundungan yang terjadi di dalam kelas salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Somba, Opu, Kabupaten Goa. 2 orang siswa terekam memukuli hingga menendang temannya AA berusia 13 tahun. Ironis, korban yang sudah tidak berdaya dan tergeletak di lantai tidak membuat kedua pelaku puas. Bahkan kedua pelaku tanpa belas kasihan terus saja menganiaya korban hingga korban tidak sadarkan diri. Perundungan di dalam kelas yang terjadi pada 12 Agustus lalu dipicu hanya karena masalah sepele. Bermula saat korban dan kedua pelaku bercanda di ruang kelas. Orang tua korban sempat menyatakan untuk berdamai. Namun setelah melihat video penganiayaan yang tersebar di media sosial, orang tua korban memutuskan untuk melaporkan pelaku ke polisi. Mengetahui hal tersebut, Bupati Goa langsung mendatangi sekolah dan mempertemukan orang tua korban dan pelaku untuk dimediasi. Bercanda-canda, baik toyor-toyoran, dorong-dorongan, lalu kemudian ada kalimat yang mengatakan bahwa kamu berkelahi, kira-kira begitu. Lalu kemudian pecahlah perkelahiannya pada saat di kelas. Sehingga kita berharap pihak sekolah dan juga orang tua agar bisa melakukan pendampingan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi yakni teman kelas korban dan pelaku guna mengetahui motif serta kejadian yang sebenarnya. Kasus perundungan siswa kelas 7 SMP ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menggagalkan pengiriman bahan peledak untuk meracik bom ikan atau bondet di wilayah pesisir pantai kota setempat. 1 orang diduga pemiliknya diamankan petugas ke Mapolresta setempat berikut bahan peledak siap edar 1 dus dalam bentuk kemasan. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pengiriman bahan peledak di Kelurahan Mandara Renjo, Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Diketahui tersangka berinisial HH berusia 25 tahun, warga Desa Sentong, Kecamatan Kerenjengan, Kabupaten Probolinggo. Saat diamankan tim Buser Suropati Satreskrim Polresta setempat, pelaku membawa 1 dus yang berisikan 36 buah plastik berukuran 0,5 kg serbuk bahan peledak jenis potasium yang dibawa memakai motor. Serbuk bahan peledak ini rencananya hendak dikirim ke pelanggannya untuk diracik dibuat bondet mencari ikan di laut dan memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Untuk harga 1 kg bahan peledak dijual pelaku dengan harga Rp160.000 dan mendapat keuntungan Rp50.000. Transaksi penjualan ini biasanya dilakukan melalui handphone dan diantar ke pemesan ke rumah masing-masing. Menurut polisi, pelaku memperjualbelikan bahan peledak ini sejak 2018 dan sebelumnya sudah tertangkap namun tidak jerak. Dari beliau ini membuat ya, dari bahan-bahan yang didapatkan dari online, dipadukan, dicampur, jadi akhirnya menjadi bahan peledak. Sejak 2018 cukup lama dan beliau ini sudah pernah ditangkap juga sebelumnya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak berlanjut di jalur hukum. Pelaku yang menganiaya istrinya sudah ditetapkan sebagai tersangka namun hingga kini belum ditahan. Setelah kasusnya sempat mandek, pegawai Ditjen Pajak penganiaya istri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pemeriksaan tersangka ini setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup serta berdasarkan pemeriksaan ahli psikiatrikum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Meski sudah dijadikan tersangka, pelaku hingga kini belum ditahan. Kita akan menginformasikan lebih lanjut kalau ada perkembangan yang terbaru terkait penanganan kasus ini, tapi yang pasti kami dari penyidik Polres Metro Bekasi Kota tetap menangani dan menindaklanjuti terhadap penanganan kasus tersebut. Sebelumnya, kasus KDRT dilakukan oleh oknum pegawai pajak. Pelaku melakukan kekerasan terhadap istrinya di depan anaknya. Aksi kekerasan tersebut terekam CCTV. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar 1.000 pengemudi ojek online atau ojol dan kurir se-Jabodetabek menggelar demonstrasi di kawasan Istana Merdeka dan 2 kantor operator ojol Jakarta Kamis siang. Dalam unjuk rasa, para pengemudi ojol dan kurir berharap pemerintah serta perusahaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Demonstrasi massa pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek diwarnai aksi bakar ban dan sampah bekas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa melakukan pembakaran lantaran tidak ada satupun pihak pemerintah bersedia menemui mereka untuk melakukan audiensi soal tuntutan mereka. Tidak hanya membakar ban bekas, massa juga sempat menutup ruas jalan Bundaran Tamrin hingga melumpuhkan arus lalu lintas di kawasan ini. Dalam aksinya, sekilas ribuan massa ini menuntut pemerintah dan perusahaan agar bisa menetapkan status hukum yang legal atas pekerjaan mereka. Ada sebanyak 6 poin tuntutan yang diajukan pengemudi ojol dan kurir. Di antaranya terkait situasi hukum atau profesi mereka dalam bentuk undang-undang, menuntut perusahaan menurunkan biaya potongan aplikasi, serta menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada mitra. Sementara itu, di tengah aksi ribuan massa pengemudi ojol dan kurir, ternyata masih ada sejumlah ojol tetap beroperasi dan mengambil penumpang. Padahal sebelumnya sempat ramai bahwa saat digelar aksi, pengemudi ojol akan mematikan aplikasinya. Meski tetap beroperasi, pengemudi mengaku mendukung tuntutan yang disuarakan rekan-rekan mereka. Saya sih setuju aja ya. Ya itu juga lebih baik untuk driver, rekan-rekan driver di Jakarta. Nggak nyampe 5 menit. Udah dapat tinggal nunggu abangnya nyampe aja. Dibilang setiap hari sih enggak, tapi cukup sering. Seminggu pastilah pakai 2-3 kali. Polemik mengenai kesejahteraan pengemudi ojol dan kurir sudah beberapa kali menjadi perbincangan hangat. Salah satunya terkait keluhan mereka yang tidak menerima tunjangan hari raya atau THR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online dan kurir di Jakarta sempat membuat khawatir sejumlah konsumen lantaran takut tidak mendapatkan pelayanan. Namun ternyata masih ada sejumlah ojol yang tetap beroperasi. Berikut laporan rekan Aya Nufus bersama juru kamera Ari Setiawan. Ya pemirsa, hari ini sejumlah pekerja ojek online melakukan aksi demonstrasi di sejumlah titik. Ada 3 titik memang yang akan dikunjungi atau dilakukan aksi demonstrasi oleh sejumlah para pekerja ojek. Ada sekitar 500 hingga 1.000 para pekerja ojek online yang melakukan demonstrasi dan menuntut 2 hal. Yang mana salah satunya adalah terkait dengan tarif yang mana potongannya sebesar 20 hingga 30%. Dan satu tuntutan lagi yakni terkait dengan legalitas dari pekerjaan ojek online di undang-undang yang belum diterapkan oleh pemerintah. Namun di tengah-tengah memang aksi demonstrasi yang telah berlangsung masih ada sejumlah para pekerja ojek online yang masih beroperasi begitu ya di sejumlah titik seperti stasiun, perkantoran dan lain-lain sebagainya. Saya ingin mencoba untuk berbincang dengan salah satu pekerja ojek online yang masih beroperasi. Bapak, selamat sore. Siapa namanya, Pak? Selamat sore, Pak Yono. Pak Yono, Pak, ini kan banyak rekan-rekan Bapak yang melakukan aksi demonstrasi. Kalau Bapak pendapatnya dengan 2 tuntutan tersebut seperti apa, Pak? Ya saya sih ya ikut-ikut aja istilahnya. Ya apa yang teman tuntut ya saya setuju, istilahnya enggak. Ya syukur-syukur sih ya. Mudah-mudahan dikabulkan gitu istilahnya enggak. Soalnya bukannya apa-apa, soalnya tuh
kantor tuh yang terlalu menekan banget. Tuh istilahnya nggak masalah potongan. Dia perjanjiannya kan 20%, nggak taunya kadang lebih dari 30% gitu loh. Terkait legalitas di undang-undang pekerjaan ojek online yang belum diterapkan, Bapak seperti apa ke depan inginnya? Ya inginnya sih ya apa yang mereka inginkan, ya saya juga ikut aja istilahnya, nggak itu aja. Hari ini nggak ikutan demo, Pak? Tadi ikut, bentar doang. Lanjut narik lagi ya? Iya. Saya ingin mencoba untuk berbincang dengan customernya, Mbak. Tadi kesulitan nggak pada saat mencari ojek online? Tadi iya sempat mengalami kesulitan untuk mencari ojek online-nya. Nunggunya tadi berapa lama, Mbak? Tadi hampir ganti 3 kali sih ininya. Iya. Untuk tarif sendiri pada saat demo ini naik nggak tarifnya? Iya, yang awalnya biasanya aku dapat di harga yang agak nggak tinggi sekarang hari ini tuh makanya juga sempat kaget sih. Ya, nah pemirsa, demikian perbincangan saya dengan salah satu ojek online yang masih beroperasi dari Jakarta. Ya, Nufus Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada serentak pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andrasoni Dimyati Natakusuma resmi mendaftar ke KPU Banten Kota Serang. Diusung 9 partai politik termasuk Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB hingga PAN. Pasangan ini yakin akan memenangkan kontestasi Pilgub Banten tahun 2024. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andrasoni Dimyati Natakusuma resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Banten Kota Serang pada Kamis kemarin. Keduanya berangkat dari rumah aspirasi mendiang Desmond J. Mahesa di Ciwaru, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, menggunakan angkutan umum sejenis Elf bersama dengan partai pengusung. Pasangan ini diusung oleh Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, P3, PSI Garuda, dan Partai Prima. Pasangan ini optimis bersama Koalisi Banten Maju bisa memenangkan kontestasi Pilgub Banten 2024. Sebelumnya Airin Rahmidiani dan Ade Sumarti sudah mendaftar lebih dulu sebagai cagup dan cawagup Banten pada hari Rabu ke KPU Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan Ahmad Syaiqo Ilham Habibie resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Saat pendaftaran, pasangan ini menggunakan mobil klasik menuju KPU Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. Didukung 3 partai politik, pasangan ini optimis dapat melawan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang didukung partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju. Pasangan bakal calon gubernur Jawa Barat dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Jawa Barat pada Kamis kemarin. Keduanya konvoi dari kediaman Ilham Habibie di kawasan Sersan Bajuri, Bandung menggunakan mobil klasik yang diiringi oleh simpatisan partai pengusung yakni PKS, Nasdem, dan P3 sambil menyapa warga. Menurut Ahmad Syaiqo, meski PKS pusat bergabung dalam Kimples, namun khusus daerah Jawa Barat ia yakin dan siap melawan koalisi gemuk tersebut. Kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya dan juga partai-partai pengusung. Sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan telah mendaftar lebih dulu pada hari Selasa sebagai cagup dan cawagup Jawa Barat 2024. Deddy Erwan mendapat dukungan dari partai-partai anggota KIM hingga non-parlemen seperti Perindo, Partai Umat, Hanura, hingga Partai Buruh. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Bursa Pilkada 2024 juga diramaikan oleh kemunculan sejumlah artis yang akan bertarung memperebutkan kursi kepala daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, presenter Gilang Dirga dan musisi JJ Govinda resmi mendaftarkan dirinya ke KPUD setempat sebagai bakal calon wakil bupati pada Kamis siang. Gilang ini
Pasangan Dylan alias Didik Gilang ini mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung Barat pada Rabu sore di antar partai pengusungnya yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat beserta para pendukungnya. Paslon Didik Agus Triyono dan Gilang Tirga menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU KBB. Jika nantinya terpilih, paslon ini mengaku akan fokus melakukan pemetaan wilayah, baik dari segi infrastruktur, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta menggali potensi anak-anak muda. Kita arahkan dengan porsi yang tepat, kalau bisa kita akan akomodir sehingga anak-anak muda itu bangga bisa punya pemimpin yang peduli terhadap mereka di Bandung Barat. Selain Gilang Tirga, artis lain yang juga turut meramaikan bursa Pilkada 2024 adalah musisi Richie Ismail atau yang populer dengan nama JJ Gopinda. JJ resmi maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat bersama Ais Ismail. Usai mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat Kamis siang. Istri JJ Sahna Sadikoh dan artis Nagita Slavina turut menemani drummer band Gopinda ini saat menggelar deklarasi dan mendaftar Pilbub Bandung Barat. JJ mengaku siap berkompetisi dengan artis lain yang juga turut meramaikan bursa pemilihan kepala daerah di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ya, masih punya kelebihan, Mas. Ya, yang terbaik itu akan lahir dari sebuah kompetisi. Jadi siapapun yang akan memenang itu adalah yang terbaik pilihan masyarakat. Artinya sudah siap melawan Hengki ya, Mas? Siap, insya Allah. Paslon Aslep Ismail dan JJ Gopinda diusung oleh Koalisi Partai Amanat Nasional dan Gerindra. Selain JJ dan Gilang Dirga, artis lain yang juga akan bertarung di Kabupaten Bandung Barat adalah Hengki Kurniawan. Selain Gilang Dirga dan JJ Gopinda, artis lain yang juga bakal bertarung di Pilkada 2024 adalah Ramji. Rabu lalu pesinetron yang juga presenter ini resmi mendaftarkan dirinya ke KPUD Cianjur mendampingi Muhammad Wahyu sebagai calon bupati dan wakil bupati Cianjur pada Pilkada 2024. Saat mendaftar, paslon Wahyu dan Ramji didampingi 5 partai pengusungnya yakni Partai Nasdem, Gerindra, PSI, Buruh, dan Partai Umat. Kenapa Gerindra terus Nasdem memberikan kesempatan kepada kita? Ya karena memang polanya kondisinya sekarang yang muda maju. Nah sekarang mereka memberikan amanah kepada kita, yuk bismillah dijorokin yang muda-muda maju gitu kan. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur Barat, tim iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak resmi mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur. Sementara di Mojokerto, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Gus Bara Rizal yang diusung Partai Perindo juga mendaftar ke kantor KPUD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diiringi ribuan pendukungnya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendaftar di KPU Jawa Timur. Dalam proses pendaftaran, paslon petahana Khofifah Emil menyerahkan berkas dokumen persyaratan dan syarat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024-2029. Kami berharap bahwa kehadiran kami 5 tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Pendaftaran pencalonan juga dilakukan bakal calon bupati dan wakil bupati Mojokerto, Jawa Timur, Muhammad Albara alias Gus Bara dan Muhammad Rizal Oktavia yang diusung Partai Perindo. Kita menjadikan terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan pendidik. Usai mendaftar ke KPU, pasangan calon kepala daerah ini akan langsung turun ke lapangan, menyampaikan visi misi untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo mengawal pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung dan didukung di Pilkada Serentak 2024. Di Jakarta, Partai Perindo turut mengantarkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendaftar ke KPU. Sementara itu di Palangkaraya, Partai Perindo mengantarkan paslon Bacagub dan Bacawagub Kalimantan Selatan Abdul Razak Sri Suwanto. Partai Perindo bersama parpol pengusung dan pendukung serta ribuan masyarakat Jakarta mengantarkan pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono untuk mendaftar ke KPU DKI Jakarta.
Usai resmi mendaftar, pasangan yang diusung 15 partai politik ini berkomitmen untuk membangun kota Jakarta lebih baik lagi. Adalah Jakarta baru, karena Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota Indonesia, sehingga membutuhkan imajinasi baru, membutuhkan definisi baru. Kota ini yang luar biasa sebagai pusat Indonesia akan dibawa kemana dengan cara apa? Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Partai Perindo turut ambil bagian mengantarkan pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Abdul Rozak Sri Suwanto. Usai berkasnya dinyatakan lengkap oleh KPUD, pasangan ini akan fokus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini permasalahan yang dihadapi tidak jauh dari provinsi lain ya, yang menjadi prioritas dalam visi misi, tapi tetap melanjutkan program pembangunan fisik ya, baik jalan, jembatan, drainase itu paling utama. Partai Perindo akan mengawal penuh kemenangan seluruh calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, kembali menjalani sidang lanjutan terkait dengan dugaan korupsi tambang PT Timah. Dalam keterangan 5 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, Majelis Hakim dibuat bingung karena PT Timah mendapat penilaian baik dari kementerian, namun merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan tersangka Harvey Muiz kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi dengan latar belakang pegawai PT Timah, salah satunya mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Agung Pratama. Dalam sidang, Majelis Hakim sempat terheran-heran atas pernyataan saksi yang mengatakan PT Timah menerima penilaian baik dari Kementerian Lingkungan Hidup, namun merugikan negara dan merusak lingkungan dengan jumlah nilai cukup fantastis, yakni 271 triliun rupiah. Selama dalam persidangan, kelima saksi kerap menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim. Salah satunya terkait operasional dan produksi biji timah dari masyarakat hingga produk jadi PT Timah. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Harvey Muiz didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari penerimaan uang 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Nadifa Adin, iNews melaporkan. Jelang perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat memastikan kesiapan sejumlah infrastruktur dasar termasuk jaringan air bersih. Seperti yang pernah diinformasikan sebelumnya oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono beberapa waktu lalu, air di IKN saat ini sudah bisa diminum. Lantas bagaimanakah proses pembangunan proyek infrastruktur air bersih di sana? Dan kita simak liputannya untuk Anda. Fasilitas air bersih tentu menjadi satu hal yang sangat penting dalam membangun sebuah kota baru. Hal ini juga telah menjadi perhatian besar bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Betapa tidak, struktur tanah di wilayah ini tergolong minim batuan berpori, sehingga sulit memiliki cadangan air tanah yang bersih. Untuk menunjang kehidupan di Ibu Kota baru, pemerintah akhirnya membangun proyek air bersih skala besar. Memanfaatkan bendungan Sepaku Semoy dan Intake Sepaku, air diolah di instalasi pengolahan air minum. Dari sini, air lalu dialirkan ke penampungan atau reservoir. Air bersih selanjutnya dialirkan ke kantor presiden, perkantoran dan hotel di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN dalam bentuk tap water alias langsung bisa minum air dari keran. Nah pemirsa, ini salah satu tap water yang ada di wilayah IKN dan kita mau coba nih. Kalau bisa dibilang segar, mungkin ini masih masa percobaan ya, karena sangat beda sekali dengan air mineral. Beberapa waktu lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono pernah meminum air di IKN ini. Basuki mengklaim bahwa sumber air minum di IKN aman untuk diminum dan jauh lebih baik dari air minum dalam kemasan. Sebagai sumber air baku IKN, bendungan Sepaku Semoy dibangun dengan total biaya 836 miliar rupiah.
Bendungan seluas 322 hektar ini diklaim memiliki daya tampung 16 juta meter kubik air dan bisa mengaliri 1,5 juta jiwa warga IKN hingga 10 tahun ke depan. Tepat di sisi kanan saya itu istana, namun embung sendiri ini bertepatan di sebelah kanan istana. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Henry Afrila dengan juru kamera Damar Wicaksono melaporkan. Pemirsa, hanya karena cekcok parkir, seorang pengendara mobil menjadi korban pemukulan. Aparat narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pengendali penjualan sabu-sabu di Karawang, Jawa Barat saat tertidur pulas. Dua informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal. Tersangka kasus pencurian motor ini kaget saat sejumlah polisi berpakaian preman tiba-tiba mendatanginya. Tersangka berinisial HO ini sempat berupaya memberontak meski akhirnya menyerah juga. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mencuri motor yang sedang diparkir di kawasan Galis Bangkalan dan termasuk anggota komplotan curanmor yang meresahkan warga Bangkalan. Hanya karena cekcok parkir, seorang pengendara mobil menjadi korban pemukulan pengendara lainnya di Kota Bogor, Jawa Barat. Korban yang mengalami luka langsung melaporkan tindakan penganiayaan ini ke kepolisian. Saat ini pelaku masih diburu petugas. Aparat Sat Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pengendali penjualan sabu di kawasan Karawang, Jawa Barat. Pelaku berinisial DN ini tak berkutik saat petugas menangkapnya tengah tertidur pulas. Dalam penggeledahan, polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar dari kamar pelaku. Sementara itu di Kota Pasuruan, Jawa Timur, aparat kepolisian setempat menggagalkan pengiriman bahan peledak bom ikan atau bondet. Satu orang diduga pemilik bahan peledak tersebut langsung diamankan berikut satu dus berisi bahan peledak siap edar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di antara ribuan Vespa klasik pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Sukabumi, Ahmad Fahmi dan Dida Sembada mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Barat, Mahyeldi Vasco, resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat di Kota Padang. Ribuan pendukung menggunakan Vespa klasik mengantar pasangan Ahmad Fahmi dan Dida Sembada mendaftar sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota di KPU Kota Sukabumi. Partai Perindo menjadi satu dari 5 partai yang mengusung paslon Ahmad Dida di Pilkada November 2024 mendatang. Tentunya ini menghadirkan sebuah keseimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depannya. Ada rekam jejak yang telah kami berdua lakukan saat saya sebagai wali kota dan beliau sebagai sekda. Saat ini Perindo mengusung Ahmad Fahmi Dida karena memang keselarasan dan kolaborasi yang sudah tertanam di Pilkada 2018 kemarin. Sementara menaiki kendaraan tradisional bendi dan di antar ribuan pendukung, pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah Vasco Ruseimi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumbar. Partai Perindo bersama 4 partai pengusung lainnya siap untuk memenangkan paslon dengan tagline gerak cepat untuk Sumbar ini. Menyiapkan kader-kader kita, ya, mempersiapkan strategi pemenangan, ya, sehingga program-program kita ini bisa kita eksekusi dengan baik. Oleh karena itu makanya semua elemen bersatu, ya, baik DPO dan DPD. Calon yang pertama yang datang ke KPU Sumatera Barat, pasangan calon Mahyeldi Ansarullah dan Vasco Ruseimi yang diusung 5 partai politik, yaitu PKS, Gerindra, Demokrat, dan Perindo bersama dengan PBB. Statusnya kita nyatakan diterima. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU NTB. Memiliki visi NTB maju dan berdaya saing, pasangan calon terkuat di Pilgub NTB ini diusung oleh Partai Perindo, PDI Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Diiringi ribuan massa dari partai politik pengusung dan elemen masyarakat, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin, mendaftarkan diri ke kantor KPU NTB. Usai mendaftar, pasangan dengan tagline NTB Maju dan Berdaya Saing ini juga menyuarakan tentang kesetaraan gender. Kaum perempuan juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis di dalam membangun NTB. Perempuan bisa memberikan kontribusi terbaiknya. Menjadi apa saja terbaiknya dia. Seperti saya bisa menjadi calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siti Rohmi Jalilah menjadi kader Partai Perindo yang maju dalam pemilihan gubernur NTB pada Pilkada 2024 mendatang. Siti Rohmi akan membawa sejumlah program unggulan untuk mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, NTB, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan menyatakan tidak menerima tawaran untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat berpasangan dengan calon dari PDIP. Alasan Anies tidak menerima tawaran tersebut salah satunya karena tidak ada aspirasi dari masyarakat Jawa Barat. Jubir Anies Sahrin Hamid menyampaikan pertimbangan Anies tidak maju dalam Pilgub Jawa Barat salah satunya tidak ada aspirasi masyarakat. Beberapa berbeda dengan di Jakarta, banyak aspirasi warga yang meminta Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan itu refleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah dan daerah yang meminta Anies maju di Pilkada Jakarta. Namun beda di Jakarta, di Jawa Barat tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat Jawa Barat maupun dari aspirasi partai politik di tingkat daerah. Karena tidak ada aspirasi dari masyarakat, maka Anies memutuskan tidak maju ke Pilgub Jawa Barat. Sebelumnya Anies mengucapkan terima kasih kepada parpol yang mengusung dirinya untuk maju ke Pilgub Jawa Barat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa ya, untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, informasi kali ini tentang kuliner. Nata, selain pempek, Kota Palembang juga memiliki kuliner lain yang menggugah selera, namanya pindang ceker. Nah, Sabrina, perpaduan rasa asin, asam, dan pedas yang berasal dari irisan tomat dan nanas serta cabai rawit membuat menu yang satu ini sangat cocok untuk disantap saat jam makan siang, Sabrina. Dan informasinya untuk Anda. Resep pindang merupakan masakan khas Palembang yang cukup populer dan digandrungi banyak orang. Namun siapa yang sangka menu ikan atau daging dengan kuah kuning khas Nusantara ini cocok juga diganti dengan ceker ayam seperti kreasi ibu rumah tangga di Komplek Bukit Sejahtera Poligon Ilir Barat 1 Palembang. Rasa kuah pedas asam yang berpadu dengan lembutnya daging ceker membuat pemburu kuliner jadi ketagihan. Proses pembuatannya pun tak begitu sulit. Awalnya, ceker yang telah dicuci bersih direbus hingga empuk. Selanjutnya, ulek semua bumbu yang sudah disiapkan hingga halus. Lalu campur dan rebus kembali dengan ceker hingga mendidih. Dan pindang ceker pun siap disantap dengan nasi putih. Pindang ceker. Gimana rasanya? Gurih, enak, rempah-rempahnya tuh terasa banget di mulut. Tulangnya juga lembut, nggak amis. Terus cekernya gimana? Berpadu dengan kuah tadi? Rasanya tuh maknyus banget. Soal harga, dijamin sangat ramah di kantong karyawan atau pelajar. Harganya itu sangat terjangkau di kantong ibu-ibu. Berapa dulu? Ibu-ibu karyawan itu mulai dari 10.000. 10.000 kalau sudah sama nasi itu lengkap sama lalapan dan rebusan itu hanya 15.000. Nah, bagaimana pemirsa? Jika ke Palembang, jangan lupa mencicipi menu yang satu ini, atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Ya, kali ini saya mau kasih informasi makanan unik yang ada di Jakarta nih, Nata. Apa tuh uniknya, Sab? Uniknya karena ini adalah warung makan kerek Pok Neneng. Kalau beli makanannya dikirimnya di kerek pakai tali yang membentang cukup jauh. Loh, terus kok gitu? Dan apa aja sih emang menunya? Menunya apa aja? Penasaran? Kita langsung lihat. Di tengah hiruk-pikuk dan kemacetan di ibu kota, ada sebuah warung makan dengan konsep tak biasa bernama Warung Kerek Empok Neneng. Sesuai namanya, warung ini menggunakan ember yang dikerek atau ditarik sebagai sarana menaruh makanan dan juga uang. Bu, saya mau pesan. Aku mau pesan ayam gepreknya 1 ya. Nah, pemirsa pasti penasaran kan saya barusan habis pesan apa. Kebetulan saya tadi habis pesan ayam geprek dan saya saat ini sedang memesan makanan di salah satu warung yang namanya Warung Kerek nih. Posisi warung yang lebih rendah dari Jalan Jenderal Gatot Subroto dan berada di tepi Kali Mampang ini membuatnya serasa terkepung di tengah megahnya gedung perkantoran. Setiap jam makan siang, ember yang dikerek ini akan mondar-mandir mengantar makanan yang telah dipesan para karyawan. Warung unik yang berdiri dari tahun 2014 ini dibuat untuk mempermudah para pelanggan membeli makan siang. Tak hanya mempersingkat waktu, para pelanggan pun tak perlu memutar jauh demi menuju warung. Banyak pelanggan yang mau makan bingung, awalnya kan gitu, tadinya ada jembatan di sana nih Kak, ada jembatan, tadinya bisa lewat terus diputus, akhirnya ibu saya inisiatif pakai tambang, kata langganan mau makan gimana nih, muter jauh, mau makan di dalam kan ya lumayan lah ya kan, akhirnya ayo udahlah pakai tambang berapa meter nih, modal dulu 400 lah kira-kira sama ember. Jatuh tadi jatuh Kak, nasi iye. Tadi kerekam nggak? Udah biasa gitu. Iya, sering. Tapi kita yang ganti. Resiko lah namanya dagang jarak jauh ya kan. 2, kopi hitam 1, josu 1 kan? Harga makanan di Warung Kerek Pok Neneng berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Bagi Anda yang ingin mencoba sensasinya, warung ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Udah mau deket weekend, kamu udah punya tempat untuk weekend nanti belum? Aduh, belum punya nih, Sab. Kalau kamu punya rekomendasi gak? Ada dong. Nah, ada di tempat wisata Bukit Sentiong di Subang, Jawa Barat. Bukan cuma bukitnya yang indah karena ada hamparan kebun teh, tapi di sana juga ada wisata para layang yang pastinya bakal menguji adrenalin nih. Wah, kalau dipikir-pikir kayak seru banget ya. Saya juga bayanginnya seru banget, kita langsung aja lihat. Pemirsa, berlibur identik dengan pergi ke tempat-tempat wisata. Nah, kali ini saya sedang berada di Bukit Santiong. Saya bakal ajak pemirsa untuk menikmati wisata yang memacu adrenalin. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin saya. Wisata para layang di Bukit Santiong, Subang, Jawa Barat ini menjadi salah satu wisata ekstrim nan menantang ketika mencoba tempat liburan yang tak biasa. Nah pemirsa, saya mau coba wisata para layang. Ini memacu adrenalin sekali karena sejujurnya saya juga takut. Tapi saya mempercayakannya kepada pilot saya. Kita pakai alat-alatnya dulu. Ini untuk safety ya Pak? Ya, Oke, kita pakai ya. Saat melayang di atas, wisatawan bisa memanjakan mata dengan hamparan kebun teh hijau yang dijamin menyegarkan mata. Anda tak perlu khawatir bila baru pertama kali mencoba, karena akan ada instruktur profesional yang akan membantu mengarahkan. Lihat temen pada main ya pengen aja. Soalnya nggak takut juga, jadi ya pengen aja sih main gitu. Di internet gitu lihat ada tempat ini di Jakarta, di
Bandung gitu, nggak jauh banget dari Jakarta gitu. Jadi pengen coba, kelihatannya kayak asik gitu di sini. Pemirsa, tadi saya takut banget, tapi setelah nyobain di atas, saya jadi kecanduan banget untuk nyobain ini lagi. Jadi buat pemirsa yang suka wisata menantang seperti ini, di sini tempatnya. Dari Subang, Jawa Barat, Esra Ambarita, Dede Runi, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin merasakan destinasi wisata yang tidak membosankan, Anda bisa datang ke wisata kekinian di kawasan Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Di sini Anda bisa merasakan pengalaman seru dan unik serta berpadu dengan suasana pedesaan yang asri. Berikut liputan rekan Giselia Nurahma. Dusun Semilir merupakan wisata kekinian populer yang berada di kaki Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, dan menawarkan panorama alam indah dan udara yang sejuk. Berkonsep one-stop destination, artinya pengunjung bisa menikmati berbagai hal dalam satu area wisata, seperti wahana bermain, spot foto, tempat kuliner, penginapan, hingga pusat perbelanjaan. Adapun jumlah wahana favorit pengunjung, salah satunya Perosotan Pelangi yang menghadirkan wahana perosotan terpanjang di Indonesia. Pemirsa, ini saya mau nyobain salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini. Ini tingginya ada 30 meter, panjangnya 110 meter kayaknya. Mas, boleh ayo kita langsung go. Boleh? Ya. Selain itu, wahana Banyu Biru, Omah Suwung, dan go-kart juga sering menjadi wahana favorit pengunjung. Perosotan baru ini, kedua, sinema. Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu mau apa yang namanya perahu itu. Yang lainnya belum tahu ini, baru kali ini. Seru, sejuk, adem. Sumpah sejuk banget, adem, iya. Yang paling favorit kita ada salju, karena salju di mana salah satu wahana yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, itu kita yang punya. Sinema 7 dimensi menghadirkan sensasi roller coaster dan ketegangan yang sangat terasa bagi para pengunjung. Harga tiket masuk mulai dari Rp40.000 sampai Rp60.000 tergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Kemudian terdapat harga tambahan untuk tiket terusan pada setiap wahana yang ada. Ya, seru. Kita kayak bisa masuk ke videonya, guncangannya kerasa banget. Nah, tadi saya juga udah main ke berbagai wahana. Jadi nih buat pemirsa yang mau mampir atau lagi jalan-jalan di Semarang, bisa langsung datang ke Dusun Semilir ini. Dari Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, Giselia Nurahma, Suryali Santoso. Sampai jumpa. Sampai jumpa.